Hai Sobat Dua, welcome to Smanda Talks. Nah, kenalin, aku Naura sebagai host kalian pada podcast hari ini. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngebahas topik yang sangat relevan dan penting nih buat kehidupan sehari-hari, yaitu kepemimpinan. Nah, gestar kita kali ini sangat berkaitan loh sama kepemimpinan. Kita nggak usah lama-lama kali ya, langsung aja. Please welcome our guest star. Halo Noah. Hai Kak. Nah, kakaknya boleh kenalan dulu nih kali ya. Terima kasih ya Naura. Hai Sobat Dua. Kenalin, aku Muhammad Reza Nadifa, biasa dipanggil Reza, selaku Ketua OSIS SMA Negeri 2 Metro masa bakti 2025-2026 dan rekan aku. Oke, halo semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama aku Gustiayu Putukusuma Dewi, biasa dipanggil Sayu. Dan di sini aku menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 2 Metro masa bakti 2025-2026. Oke, Naura. Oke, terima kasih ya Sama-sama. kakak. Nah, di sini kan tadi aku udah bilang topiknya itu tentang kepemimpinan. Langsung aja kali ya kita ke pertanyaannya. Nah, di sini kan kakaknya ngejabat sebagai ketos dan waketos nih. Nah, menurut kakak tuh kepemimpinan tuh apa sih sebenarnya? Oke, gimana nih, Ja? Izin menjawab ya Nora, kepemimpinan itu bukan hanya sekedar jabatan ataupun kekuasaan, melainkan seorang yang mampu menggerakkan Yang mampu menggerakkan untuk seluruh anggotanya nih Naura. Jadi contohnya seperti ini nih. Kalau semisal kita itu lagi menjalankan sebuah event yang dimana nanti itu pastinya ada ketua pelaksana dong. Nah, ketua pelaksana itu nanti tugasnya adalah bisa untuk mengarahkan dan mengambil merangkul keputusan. ya, mengarahkan terus mengambil keputusan dan juga harus bisa merangkul semua anggotanya agar bisa mencapai tujuan Tujuan yang bersama. bersama. Nah gitu. Jadi untuk kepemimpinan sendiri itu gak seperti orang lihat yang dimana oh ini bisa nih dia mimpin, bisa nih dia seperti ini. Tapi sebenarnya gak gitu Naura. Jadi kepemimpinan itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat bisa merangkul, terus itu mengambil keputusan dan juga bisa mengarahkan semua anggotanya agar bisa mencapai tujuan bersama. Jadi seperti itu Naura. Oke, kan tadi kepemimpinan itu kan sesuatu kemampuan nih yang bisa mengarahkan seseorang dan juga bisa mengambil keputusan. Iya. Nah, kakaknya kan seorang pemimpin nih. Nah, sebagai seorang pemimpin kan tadi kita harus bisa tuh mengambil keputusan. Nah, keputusan terberat apa sih yang pernah kakaknya ambil dan gimana tuh cara nyelesainnya? Oke. Nah, langsung aja ya, aku izin menjawab. Untuk keputusan yang terberat, bukan terberat sih, mungkin kategorinya masih sulit lah ya. Itu kita pilih itu waktu itu dalam kepemilihan panitia dalam sebuah event. Nah, jadi dalam kepanitiaan itu kan nggak semuanya bisa berkecimpung nih Naura, maksudnya nggak semuanya bisa masuk dalam kepanitiaan itu. Jadi aku dan Reza di sini tuh harus bisa memilih panitia yang memang cocok dalam bidangnya itu ya kan Reza. Jadi waktu itu kita berdua itu sempat kesulitan untuk milih anak-anaknya karena kita semua itu belum tahu passion mereka. Iya benar banget tuh. Jadi kita dari bayangan dulu ya nih Naura. Duh kira-kira di sini bisa nggak ya untuk masukin ke bidang ini? Oh kira-kira si ini bisa nggak ya untuk masuk ke bidang ini? Karena dari pemimpin sendiri itu sebenarnya satu harus punya kepercayaan terhadap anggotanya. Jadi kita itu harus bisa memberi kepercayaan karena kalau misalnya kita nggak percaya sama satu sama lain atau sama anggota kita nggak bakalan bisa mencapai tujuan bersama itu tadi ya kan Ja. Jadi di situ kita tentunya dari kita berdua, aku dan Reza tentunya kita juga melibatkan pembina kita untuk memilih panitia itu sendiri. Jadi dalam kepemilihan panitia kemarin itu tentunya kan kita masih bingung nih, ini passionnya di mana. Jadi karena di situ tadi kita sudah merasa oh kita sepertinya harus membuka kepercayaan ya terhadap anggota kita. Jadi mau tidak mau kita harus bisa yang namanya itu memberikan peluang kepada anggota-anggota kita itu. Nah, terus pas kita sudah memberikan
peluang dan tanggung jawab itu tadi Naura. Nah di situ baru nih kita bisa melihat yang dimana ternyata si ini bisa nih di passion ini, ternyata si ini bisa nih di bidang ini. Jadi dengan keterbukaan atau kepercayaan itu tadilah kita yang namanya itu dapat bisa mencapai tujuan bersama itu tadi. Dan juga tentunya yang pertama nih tadi adalah keterbukaan dan kepercayaan. Dan yang kedua itu adalah tentunya komunikasi. Dan yang ketiga itu tentunya saling berdiskusi. Itu sih dari kita. Oke, terima kasih ya Sama-sama. Kak. Jadi di sini tuh penting banget ya buat komunikasi, terus memberi Bener kepercayaan. banget. Intinya jangan sampai putus komunikasinya gitu. Karena kalau misalnya komunikasi putus itu bakal terjadi miskom. bener banget miskom, terus itu juga pasti bakalan ada aja deh trouble atau masalah-masalah lainnya gitu sih. Karena itu menurut kami adalah fondasi salah satu sebuah organisasi di situ. Oke, keren banget nih penjelasannya. Terima kasih Naura. Nah, jadi kan kakaknya tuh pasti punya program nih selama menjabat. Nah, kira-kira program prioritas apa sih yang bakal kakak wujudin buat Semanda? Oke. Terima kasih pertanyaannya Naura. Oke, izin menjawab, silakan Reza. Untuk program sendiri kami mengusung program Bamda, Bank Sampah Semanda. Mengapa kami mengusung program kerja Bamda? Karena kita lihat dari perilaku siswa yang minim tentang lingkungan masih membuang sampah sembarangan. Dan untuk Bamda sendiri kami memprioritaskan untuk ke sampah plastik nih. Nah, sampah plastiknya ini jenisnya itu seperti botol plastik ya Reza. Nah, jadi gini Naura. Sebenarnya dari aku dan Reza itu kan punya 3 program kerja nih. Yang pertama itu ada Semanda Mart, yang kedua itu ada Latgap. Nah, yang ketiga ini nih ada Bamda, Bank Sampah Semanda. Nah, jadi di Bank Sampah Semanda itu nanti seperti yang dibilang Reza itu di mana karena kita berdua ini melihat kalau misalnya kesadaran siswa-siswi Semanda itu masih minim terhadap lingkungan, yang dimana mereka masih membuang sampah sembarangan, masih belum bisa mengelola sampah yang bisa kita kelola sebenarnya kan. Jadi karena kesadaran kita berdua itulah makanya kita berpikir untuk mencetuskan dari Bamda itu sendiri. Nah, teknis Bamdanya itu seperti ini Naura. Jadi nanti seluruh warga Semanda tapi terkhusus kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Metro akan dimana mengumpulkan setiap botol plastik, mereka menjadikan satu. Setelah itu menyerahkan kepada pihak OSIS MPK. Nah, jadi setelah mereka mengumpulkan botol plastik ini tadi nih, Naura. Nah, sebenarnya alasan kita itu kenapa milih botol plastik itu kan kalau seperti Naura tahu nih ya, itu kan sampah tuh banyak nih. Nah, jadi alasan kita milih sampah botol plastik nih karena kalau misalnya kita lihat nih ya dari lingkungan SMA Negeri 2 Metro, kan kalau misalnya dari kantin nih banyak ya, semisal ada habis beli styrofoam, terus itu cup es, terus itu ada botol plastik seperti, maaf aku sebut merek gak apa ya, kayak Le Mineral atau mungkin Aqua dan minuman gelas lainnya. Bener banget tuh. Jadi karena dari keseringan atau kebiasaan warga Semanda tidak membuang sampah pada tempatnya, terutama itu pada botol plastik. Nah, makanya nih kita mulai terfokus dulu kepada botol plastik ini nih. Nah, setelah nanti botol plastik udah terkumpul, berjalan dengan lancar, itu kami bakal meneruskan lanjut nih, seperti styrofoam dan sampah-sampah lainnya. Nah, setelah semisal botol plastik ini sudah terkumpul kepada kita ya Naura, itu pastinya bakalan kita kelola nih. Kita kelola, kita timbang terlebih dahulu, dan tentunya untuk keuntungan dari Bamda itu sendiri nggak hanya ke OSIS aja ya, Cak. Pastinya bakalan balik lagi ke siswa, ke seluruh warga Semanda tentunya. Nah, jadi untuk keuntungannya itu kan tadi udah aku bilang nih nggak bakalan hanya ke OSIS tapi bakalan ke Sobat 2 semua. Nah, itu tuh benefitnya bakalan kita alokasikan ke event, ya nggak sih, Ja? Iya. Jadi kan dari Bamda ini itu bakalan menghasilkan sebuah cuan yang dimana bakalan pastinya buat keuntungan dong bagi kita dari OSIS dan juga pokoknya untuk seluruh warga Semanda.
Nah, jadi dari situlah yang dimana itu dari keuntungan Bamda itu akan membantu untuk finansial yang Untuk dimana terjalannya sebuah event di Ivan. Semanda Nah, bener tentunya. banget itu. Nah, jadi yang dibilang Reza itu kan kalau misalnya yang botol plastik ini sudah berjalan sangat lancar, sudah istilahnya sudah tiap minggu berjalan gitu ya, Ja ya. Kita bakalan bukan terfokus sih, akan menambahkan lagi nih Naura, menambahkan untuk ke sampah organik. Nah, sampah organik ini sendiri kan pasti seperti yang Naura tahu, sampah-sampah yang bisa kita kelola semisal seperti Sebagai pupuk, pupuk, terus makan sebagai ternak. sebagai makan ternak. Nah, semisal kalau semisal sudah terjalan semua nih dari botol plastik itu sudah berjalan lancar, nah tentunya itu sampah organik ini bakalan kita kelola sebagai pupuk itu tadi ya, Ja. Nah, pupuk ini itu bakalan kita sebar ke seluruh tanaman-tanaman yang ada di SMA Negeri 2 Metro tentunya. Nah, untuk di belakangan ini kan tanaman-tanaman Semanda itu tidak hanya dari air tapi pupuk juga pasti ada kan ya Ninaura. Tapi dari kita itu tentunya membantu lebih mensuburkan tanaman-tanaman yang ada di Semanda. Jadi seperti itu Naura. Nah, jadi Bamda ini itu tentunya nggak hanya keuntungannya itu tidak hanya untuk pihak OSIS tapi juga untuk kalian nih Sobat Dua. Nah, jadi kita berdua nih dari pihak OSIS tentunya juga ingin memohon kerjasamanya agar bisa terjalannya ya, untuk membantu menyukseskan program Bamda. Iya, untuk menyukseskan dari Bamda ini. Jadi seperti itu Naura. Oke. Keren banget nih programnya, sangat-sangat bermanfaat banget selain buat OSIS MPK, buat warga Semanda juga. Oke, ternyata kita udah sampai di ujung acara. Iya, Kak. Nah, jadi langsung aja kita closing kali ya, Kak. Ada closing. Ada nih. Jadi nanti terima kasih Sobat Dua. See you. Gitu ya, Kak. Oke. Langsung aja ya. 1, 2, 3. Terima kasih Sobat Dua. See you. Terima kasih Naura. Terima kasih, Kak.